Waktu itu common enemy-nya Soeharto. Nah, masa Pak Prabowo mau dibegitukan kan? Mumpung belum terlambat gitu kan. Mama akan turun ke jalan ketika ruang politik ini sudah, kegaduhan politik itu sudah menyentuh sembako gitu loh. Ruang konsumsi disediakan tapi ruang ekspresi nggak ada gitu loh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Kita ketemu lagi dengan tamu istimewa kita. Kang Ade, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Lailatul Qadar makin terlihat. THR belum. THR belum. Tadi ada kelunting itu dari kampus kayaknya. Gelap. Gelap. Oke, ini dengan Pak Ade Ma'ruf ya, kita menghadapi Indonesia yang remang-remang, yang gelap. Iya. Apalagi sepak bola dibantai 5-1. Liverpool kalah. Liverpool kalah, gelap pokoknya ini. Memang gelap sekali, sempurna ini. Sempurna. Ya. Dan kalau di suasana sosial politik ini Pak Ade ya, demo mahasiswa di mana-mana tentang revisi undang-undang TNI. Iya. Suara dari masyarakat sipil juga sudah disuarakan gitu ya, tokoh-tokoh bangsa, tapi tetap saja lolos. Jadi ini suara masyarakat sipil ini sudah nggak ada tajinya lagi kayaknya, Pak Ade. Ya boleh dibilang begitu, tapi kalau suara sih masih ada. Masih ada ya. Masih ada, cuma mungkin terfragmentasi ya. Di lapisan-lapisan gerakan mahasiswa terutama kita masih bisa berharap ya. Karena toh juga sejarah Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari kulminasi gerakan mahasiswa yang kemudian nanti akan makin lama makin menguat seperti bola salju. Dan pada akhirnya yang lain juga mudah-mudahan akan merasa terpanggil gitu. Seperti cerita 66 98 kan udah ada sebetulnya template gerakan template gerakan polanya udah ada. Dan sayangnya elit dan negara tidak pernah mau belajar gitu. Polanya kan sudah ada, kenapa mereka tidak mau belajar gitu? Kan ongkos historisnya teramat mahal gitu. Ongkos sejarahnya teramat mahal gitu. Yang Pak Ade amati sekarang ini apa itu ya, yang menyebabkan ya beberapa tadi elemen sipil mulai bergerak tadi itu yang membuat mahasiswa, kalangan masyarakat sipil gerah itu akarnya apa itu? Ya kita punya histori yang panjang bagaimana negara ini dikelola dengan cara-cara yang sangat otoriter gitu loh. Itu menjadi ruang traumatis gitu. Dan menurut saya gerakan-gerakan mahasiswa itu datang dengan logika dan dengan argumen bangsa ini udah akadnya itu sejak 98 kan akadnya demokrasi. Demokrasi artinya ruang manajerialitas kekuasaan itu seharusnya banyak diisi oleh semangat dan oleh tenaga kaum sipil. Gitu. Tapi mengapa ada kok upaya-upaya untuk memanggil ulang instalasi lama ke dalam negara yang sudah kita sepakati udah militer kembali ke barak aja gitu. Jadi menurut saya dari sisi itu sangat logis kalau misalnya gerakan mahasiswa menuntut TNI itu nggak terlalu terlibat lagi di dalam instalasi politik. Ongkos sejarahnya sudah teramat mahal. Dan menurut saya kepemimpinan Pak Prabowo ini ada tendensi untuk mengisi instalasi politik kita dengan semangat militerisme itu gitu loh.
dari beberapa yang bisa kita pantau misalnya di mass media misalnya, ada upaya-upaya untuk itu. Dan juga dia menggabungkan dengan sikap tidak peduli yang diwariskan oleh rejim Jokowi. Jokowi kan gitu kan, Oke lah kalian demo, kami tetap bekerja dengan mekanisme yang kita bikin sendiri. Gitu. Akhirnya Prabowo menggabungkan itu loh, menggabungkan antara semangat luwehnya Pak Jokowi dengan revitalisasi militer di dalam tubuh pemerintahan. Dan menurut saya ini apa ya, kembali ke masa lalu. Jadi masa lalu itu ada namanya, buat mungkin ada Gen Z yang nggak familiar, ada namanya dwi fungsi Pak Ade. Iya betul. Dwi fungsi itu di mana militer selain punya fungsi-fungsi pertahanan sebagai militer, tapi juga fungsi sosial politik. Kadang jadi gubernur, jadi bupati kalau dulu gitu begitu. Betul. Bahkan ketua olahraga aja hampir semuanya dari militer. Dari militer gitu ya. Jadi supremasi militer betul dulu. Betul. Itu. Tapi memang di tahap-tahap awal mungkin ada rasionalitasnya. Ketika state making proses masih berlangsung, nation building masih menjadi agenda besar di Indonesia untuk membangun kohesivitas bangsa. Tahap-tahap awal saya pikir masih punya banyak justifikasinya ya. Tetapi kan lama-lama kan, jadi istilahnya kalau zaman Belanda banyak gubernur jenderal, di zaman Orde Baru banyak jenderal yang jadi gubernur. Gubernur jenderal jadi gubernur gitu. Iya kan, setelah gubernur jenderal Belanda hilang, di Indonesia banyak pejabat publik ya, dari para militer sampai hutan dengan HPH-nya kan. Gitu ya. Jadi menurut saya sih kita tidak, itu udah ahistoris banget kalau misalnya TNI mau kembali berkiprah di ruang-ruang sipil yang terlalu banyak. Gitu. Oh iya, ada juga suara-suara seperti ini Pak Adi. Setelah para jenderal jadi gubernur tadi itu kan pada masa reformasi setelah 98 kan dikembalikan ke barak keputusannya. Gus Dur, zaman Gus Dur segala macamnya itu. Betul. Tapi terus kemudian supremasi sipil mulai di mana-mana lah. Gitu. Ada kejengahan juga bagi sebagian orang. Ini sipil dikasih ruang, dikasih kekuasaan, tapi korupsi di mana-mana, lebih korup dari militer. Dan mungkin militernya jadi terpanggil untuk bisa masuk lagi, gitu gimana Pak Ade? Pada titik tertentu memang alasan itu bisa kita terima, karena memang kita juga harus berkaca bahwa aktor-aktor yang berasal dari kalangan sipil juga kadang-kadang terlalu menjadi penumpang gelap reformasi gitu kan. Mereka tidak amanah, tidak akuntabel, dan hanya berjuang bagi kelompoknya sendiri gitu. Pada titik itu memang ada benarnya juga sih, tetapi dipimpin menghardik sipil itu jauh lebih mudah ketimbang kita protes terhadap kekuasaannya tentara gitu. Yang punya gitu kan. Artinya kita masih berharap kalau misalnya ada elit sipil yang katakanlah korupsi, kita bisa menekan dan bisa diselesaikan dengan cara-cara kalangan sipil gitu loh. Tapi kalau tentara kan kadang-kadang punya demarkasinya sendiri kan, punya mekanismenya sendiri yang punya impunitas dari kalangan sipil gitu. Nah, itu yang justru agak berbahaya. Jadi argumen bahwa salahnya sendiri katanya elit-elit sipil tidak amanah gitu kan. Korupsi juga Indonesia masih peringkatnya masih di atas gitu kan. Itu karena semuanya dikerjakan oleh masyarakat sipil katanya, oleh elit sipil. Itu. Tetapi menurut saya sehitam-hitamnya elit dari kalangan sipil, kita masih bisa melakukan pressure kritik, memaksa gitu, dengan cara-cara masyarakat sipil gitu. Tapi terhadap tentara gimana coba? Mereka punya namanya instrumen, punya hak untuk misalnya katakanlah melakukan koersi misalnya. Koersi dengan senjata Nah, itu mungkin yang juga harus dilihat gitu loh. Jadi
oke lah kita agendanya agenda bagaimana membuat ini demokratis dan terhadap masyarakat sipil itu kita tuntut gitu loh, supaya tolong deh dengarkan suara rakyat. Janji-janji reformasi yang saya sebut akad bernegara kita dulu itu kan ingin menjadikan negara ini negara demokratis. Itu menurut saya. Emang tampak gejalanya kah, simptom gitu, militer mulai juga masuk ke sipil itu memang kelihatan Pak Ade? Kalau dari produk yang kemarin yang diprotes itu, yang produk dari hotel apa tuh yang mewah di Jakarta itu, yang dari prosesnya aja kan agak tertutup gitu loh. Jadi bukan semata-mata output dari undang-undangnya itu, saya pikir, tapi lewat proses-prosesnya yang memang penuh dengan tendensi-tendensi tidak transparan gitu ya. Sehingga ya dari apa yang dielaborasi sejumlah pihak, memang ada beberapa hal yang mungkin harus kita kritisi gitu loh. Misalnya bagaimana di dalam rancangan undang-undang itu tentara punya mobilitas yang sungguh luar biasa di dalam berbagai lembaga-lembaga negara gitu loh. Yang hubungannya dengan fungsi pertahanan ya agak jauh gitu kan, agak jauh, sehingga itu yang mungkin membuat trauma-trauma tadi kembali muncul dan menggerakkan kawan-kawan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk bersuara, untuk bergerak dan bersuara. Ya kan salah satu mungkin yang revisi undang-undang itu kan diberi kewenangan untuk akses cyber, jadi pengamanan cyber, itu kan. Terus kemudian usia pensiun diperpanjang, gitu. Untuk di level sipil di Seskap misalnya itu boleh militer gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa undang-undang ini mengakomodasi siapa, terus mengarah kemana, kan kita bisa nalar lah secara akademik kemana arahnya gitu. Nah, kalau misalnya let's say mencoba memahami otaknya Pak Prabowo ya bagaimanapun namanya pemimpin itu kan punya punya sikap, punya pendirian, punya visi gitu. Ini visi saya. Mungkin nggak populer. Apapun kata orang, di demo berapapun orang akan saya jalankan. Karena ini yang menurut saya versi cara terbaik untuk membangun bangsa ini. Kalau gitu, kayak gitu gimana? Kalau dia berkomitmen seperti itu, seharusnya diikuti dengan komitmen pemberantasan korupsi yang juga jelas gitu kan. Dengan komitmen penempatan orang-orang yang profesional gitu kan. Kenapa tidak mempush misalnya anti korupsinya di KPK, mendorong KPK, lembaga-lembaga yang ada, ketimbang mengkompensasikan itu dengan berdalih bahwa masyarakat sipil quote and quote gagal gitu mengelola demokrasi, sehingga itu menjustifikasi militer untuk masuk gitu kembali. Kenapa logikanya harus diametral sipil militer seperti itu gitu loh. Sementara janji kita dulu, janji reformasi 98, militer back to barak gitu, kembali ke barak, ke fungsi-fungsi pertahanan gitu loh. Yang agendanya tidak kalah besar gitu loh, di tengah berbagai problem yang dihadapi bangsa ini gitu. Kenapa nggak dipus ke sana aja, sementara presiden misalnya mempush hal-hal yang membuat negara ini makin kredibel di dunia gitu loh. Kalau menurut saya memang gerakan-gerakan mahasiswa yang muncul di Surabaya, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, di luar Jawa sekarang, itu kan kalau dibiarkan terus, saya khawatir yang jadi korban kan masyarakat, rakyat sendiri gitu kan.
tidak kemana-mana negara ini, akhirnya setback ke masa lalu gitu. Masa lalu gitu. Ya, apa itu namanya? Dan kan selalu begitu ya. Dulu juga tahun 98, sebelumnya tahun 60-an itu adalah juga karena militer, let's say seperti itu. Tapi mungkin saya nggak tahu cara pandang mungkin sekarang adalah sipil ini terlalu berisik, terlalu banyak tadi itu korupsi, sehingga apa itu namanya, komando untuk memajukan bangsa ini mesti tersentralkan gitu, agar bisa misalnya secara ekonomi semuanya di-pool di Danantara gitu. Terus kemudian secara apa itu namanya, politik semuanya jadi partai koalisi, nggak ada lagi oposisi, agar cepat maju gitu kira-kira. Kalau pandangannya kayak gitu, tetapi kan di mana salahnya? Kita bisa melihat dari sejak Prabowo dilantik sampai hari ini kan, kontroversinya kan di seputaran seleksi kalangan elit di sekelilingnya gitu loh. Kalau misalnya Pak Prabowo berkomitmen seperti itu, ingin mendrive negara ini, melakukan percepatan ekonomi dan seterusnya, tetapi dengan cara posting orang, dengan cara misalnya melibatkan banyak kalangan yang berasal dari rombongannya sendiri misalnya atau koalisinya ke lembaga-lembaga strategis, itu kan kayak gimana ya, kayak tracknya itu tidak inline dengan yang dikehendaki oleh presiden sendiri gitu loh. Misalnya tentang isu tentang meritokrasi kan sempat juga muncul pada saat awal-awal, banyak juga selebriti yang kemudian masuk menjadi staf ahli, menjadi menteri kan. Seharusnya kan kalau memang Pak Prabowo hanya berkomitmen untuk mendrive bangsa ini, menciptakan misalnya tadi seperti Mas Sipa bilang, percepatan pembangunan ekonomi, tapi pilihannya tidak dengan cara militerisasi pembangunan gitu. Ini kan kayak militarization of development gitu kan. Jadi pembangunan itu dipercayakan pada tangan komando militer gitu. Itu juga menurut saya yang perlu kita terus suarakan gitu loh. Bahwa pilihannya tidak lantas ke situ gitu. Militerisasi gitu ya. Kenapa tidak membangun rekomitmen misalnya dengan cara, ya saya pikir ada fitur-fitur yang bagus juga dari Pak Prabowo, misalnya janji akan membuat pulau khusus koruptor misalkan. Ya kita tunggu itu gimana tindak lanjutnya gitu. Ketika dia kampanye dulu, dia bilang bahwa dia akan mengikuti prosedur demokrasi kan. Dan dia sudah membangun, melakukan diskoneksi dengan dunia militer gitu loh. Dia sudah tunduk gitu, sudah tersipilkan ya. Sudah mau berada pada supremasi sipil. Nah itu buktikan aja gitu loh. Salah satu variabel pentingnya menurut saya adalah hukum yang seadil-adilnya, terus akuntabel, dan itu penempatan orang-orang yang berada di level produksi kekuasaan itu ya yang kompeten lah gitu. Nah itu dia yang mungkin agak antara komitmen dengan skenario, komitmen dengan ucapan dan kenyataan itu, dengan policy yang dia lakukan sekarang agak bertentangan gitu loh satu sama lain. Ya mungkin agak bisa disadari ya, katakan dulu militer punya akses terhadap resources yang banyak, terus kemudian ditutup sama sekali, harus ke barak gitu. Kan jadi kering gitu. Bisa jadi ya. Ini soal ekonomi politik kan. Soal ekonomi politik ini. Bisa jadi. Apalagi terus kemudian di mana-mana polisi yang kemudian menjadi yang menjadi in charge lah di banyak hal gitu. Jadi tapi itu jangan sampai pilihannya seolah-olah pilihannya udah kita kembalikan lagi ke
tentara katanya. Kan tidak ini juga, tidak, itu menurut saya setback gitu loh. Setback. Mengulang kembali cerita 32 tahun yang menjadi ruang traumatis bangsa ini gitu loh. Nah, itu dia yang menurut saya kenapa demo-demo ini tidak bisa dianggap enteng gitu. Sampai hari ini kan makin militan kan di Surabaya, sampai kemarin beritanya itu udah, dan tidak ada elit yang berbicara gitu loh. Di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap daerah atau di pusat bahkan sekalipun untuk merespon itu. Untuk mengadres itu ya. Iya. Jadi nggak ada, ini prinsip mungkin copy paste dari Jokowi yang sabodoteing. Sabodoteing terhadap Sabodoteing sudah udah, kamu gerak-gerak gitu loh. Kamu demo-demo, aku akan berpidato tentang demokrasi, mereka demo tentang demokrasi. Jadi kalau kayak gitu, wah, kita akan mengalami stagnasi dalam berbagai level. Kalau dalam pada periode Pak Jokowi sebelumnya kan suara-suara kritis dari masyarakat seperti ini kan juga ada ya, dan banyak gitu bahkan. Tapi tadi dengan ideologi sabodoteingnya tadi itu kan ya sudah, dia tetap jalan dan kemudian sampai akhir termnya gitu. Kalau gejala dari suara-suara kritis dari masyarakat sipil, dari mahasiswa, ini seberapa kuat dibandingkan apa itu namanya, misalnya periode-periode sebelumnya gitu? Kalau saya meyakini bahwa apa ya, daya ledak gerakan sosial di Indonesia itu kalau sudah memanggil sejumlah kampus untuk melakukan parlemen jalanan ya, itu kalau tidak bisa dibendung ya pada akhirnya nanti akan berulang gitu loh. 98 akan berulang. Dan masa kita harus menunggu suasana chaos lagi untuk mendengarkan itu semua kan? Sekali lagi itu menurut saya ongkos politiknya mahal, ongkos sejarahnya mahal, dan menurut saya ini harus diselamatkan gitu, harus diselamatkan. Jadi negosiasinya bagi saya sih, kalau memang negara punya political will ya, udah negosiasinya ya sudah, poin-poin mana yang dikehendaki dari keterlibatan militer, poin-poin mana yang kira-kira tidak dikehendaki. Kenapa itu tidak dinegosiasikan dari awal gitu. Itulah yang mungkin yang membuat sejumlah akademisi juga agak marah, karena memang proses negosiasi dan sosialisasi undang-undang TNI itu cepat sekali dan sembunyi-sembunyi kan. Dan sembunyi-sembunyi. Kemarin kalau nggak digeruduk di hotel itu nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu kan. Jadi itu mungkin proses-proses itu. Jadi demokrasi memang harus ujung ke ujung gitu loh. Entah tujuannya, entah prosesnya, itu harus dilakukan dengan cara-cara yang inline gitu. Tidak demokrasinya diberi ruang ekspresi tapi proses produksi kemasaannya tidak inline dengan itu janji-janji demokrasi. Janji demokrasi tadi itu. Dan gak ada channeling. Maksudnya saya begini, partai-partai politik yang ada di parlemen pun gitu. Ya suara, nggak ada suara yang mewakili masyarakat ini tadi. Mereka semuanya masuk dalam lingkaran. Betul, itulah yang menjelaskan kekuasaan kenapa, itu. Itulah yang menjelaskan kenapa parlemen jalanan di Indonesia selalu menjadi opsi gerakan untuk mendelegitimasi rejim gitu loh. Karena parlemen yang normal, parlemen yang memang seharusnya berfungsi dengan baik dalam sebagai pilar demokrasi tidak jalan. Direbutlah parlemen jalanan. Nanti pasti kalau udah intensitasnya terus, nanti akan diikuti oleh mama, nanti turun ke jalan seperti tahun 98 dengan second line-nya itu ya. Iya, second line-nya mama. Karena kan lama-lama juga pasar kan akan bereaksi. Betul. Pasar akan bereaksi. Kalau pasar bereaksi kan nanti barang-barang akan langka, kebutuhan hidup makin sulit. Ketika sudah menyentuh kebutuhan hidup makin sulit, itu kan mak-mak calling. Mama akan turun ke jalan ketika ruang politik ini sudah, kegaduhan politik itu sudah menyentuh sembako gitu loh. Itu pasti mama akan turun, akan bergerak gitu. Akan bergerak gitu. Jadi adu-adu intensitas saja sekarang.
Karena kan post-truth itu gitu kan, bukan kebenaran yang menggerakkan orang, tapi intensitas informasi ya. Yang terus menerus. Jadi tinggal adu intensitas aja. Dalam tanda kutip propaganda. Iya, propaganda. Makanya nanti buzzer nanti akan kembali muncul untuk merebut ruang intensitas itu gitu. Jadi menurut saya mumpung belum terlambat gitu loh. Udah kita negosiasikan lagi gitu. Kasih pilihan-pilihan mana di antara undang-undang itu kira-kira butir-butirnya yang membolehkan militer dengan kondisi sosial bangsa ini. Misalnya dalam perbatasan itu masih bisa kita terima ya. Ya kalau karena fungsi defense itu. Fungsi defense dan fungsi teritorial menjaga teritori negara misalnya. Apalagi sekarang banyak isu-isu non-traditional security juga di wilayah border itu yang membutuhkan memang peran militer yang kuat gitu. Tapi di isu-isu kayak di lembaga-lembaga yang seharusnya menekankan fungsi profesionalitas dan bisa diisi oleh expert, oleh dunia manajerialitas dari kalangan yang memang terdidik misalnya. Di bidang itu ya. Yang militer mundur gitu loh. Ya kalau istilah siapa? Carlina Supeli kemarin itu kan ini sebenarnya post factum saja. Betul. Militer sudah ada di mana-mana ini. Iya. Tinggal butuh legitimasinya saja. Iya gitu. Betul. Saya setuju itu ya. Di Kabulok, di Seskap, di mana lagi gitu. Di mana-mana akhirnya kan belum lagi food estate, ya MBG kan? Kan makanan bergizi gratis itu kan loh kok bisa loreng di mana-mana. Makanya juga ngurusin ini. Jadi sebetulnya kalau kita positif memandangnya terhadap gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan sosial, itu justru untuk mengembalikan marwah militer sendiri loh, gitu loh. Jadi biar militer tidak menjadi sasaran bidik terus gitu loh, dari anak bangsanya gitu loh. Justru gerakan mahasiswa itu harus dilihat dengan cara ini mungkin ingin mengembalikan militer pada posisi yang paling terhormat gitu. Kalau militer bersekutu di ruang-ruang sipil, di ruang-ruang bisnis, di ruang-ruang sosial, di ruang-ruang sumber daya tadi, justru itu menurut saya akan menjadikan militer tetap menjadi sasaran bidik dari gerakan sosial. Gerakan sosial. Kita juga secara geopolitik jadi lemah. Betul. Gitu. Apalagi kalau visi geopolitiknya menjadi salah satu negara besar di ASEAN, punya peran di tingkat dunia gitu. Iya. Saya pikir poinnya di situ gitu. Jadi jangan dikira gitu dengan hanya menempatkan militer di ruang yang seharusnya dia kuasai, misalnya ruang pertahanan. Jangan dikira pekerjaannya jadi sederhana gitu kan. Enggak gitu loh. Di ruang-ruang itu justru banyak pekerjaan gitu loh. Banyak pekerjaan, apalagi anggarannya ditambah. Iya. Sementara di lembaga-lembaga yang ada kita membutuhkan orang-orang dunia sudah pada titik mana kita masih ribut di sini-sini terus kan. Muter-muter aja kan. Akhirnya ini akan jadi presiden, akan jadi template setiap siapapun nanti yang berkuasa gitu. Saya khawatirnya di situ. Oke. Terus kemudian let's say agar itu tidak agar tanda kutip militerisasi atau multifungsi militer ini nggak kemana-mana gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh gerakan-gerakan sipil selain ini tadi protes ke jalan dan segala macam, itu kan tadi tuh nunggu intensitas. Kalau makin kencang militerisasinya ini juga makin kencang. Tapi selain itu ada nggak kanal-kanal lain yang mungkin bisa negotiate dengan? Ya kalau kita bayangkan dunia itu sekarang kayak rumah kaca ya, kayak rumah kaca global istilahnya kan. Jadi setiap isu politik dan sosial yang kira-kira mengarah pada chaos itu resikonya bagi perginya uang, perginya modal dari bangsa ini cepat sekali. Itu yang harus dikhawatirkan gitu. Sekarang ada oportunisme pasar gitu ya. Pasar itu kan oportunis gitu loh. Sementara kita lihat misalnya rupiah
hari ini aja udah ke titik hampir 17.000 gitu. 17 ya. Itu kan udah angka psikologis gitu kan. IHSG kapan itu anjlok? Anjlok dan dibela-belain, dicari justifikasinya bahwa itu memang by design katanya. Gimana by design menjelaskannya gitu ya. Jadi menurut saya rentetan-rentetannya itu akan membahayakan gitu loh. Membahayakan, belum lagi militer terlibat di dalam cara produksi kekuasaan, cara produksi ekonomi dan seterusnya. Respon pasar aja udah begitu gitu loh. Apalagi kalau semakin dalam keterlibatan itu kita biarkan, pasar ini gimana gitu nanti. Pasti akan sentimen-sentimen pasar itu akan penetrasi ke ruang-ruang privat di rumah-rumah kita. Akibatnya angka pendidikan nanti naik, budget pendidikan naik, budget sembako naik. Itu yang harus kita pikirkan gitu. Tapi dengan penetrasi, let's say kekuasaan pemerintah, politik ya, misalnya ormas-ormas dikasih konsesi tambang, perguruan tinggi juga dikasih, pesantren juga mau dikasih, katanya gitu ya. Artinya kan semuanya sudah mendapatkan kue dari kekuasaan ini. Dan kita gimana bisa bergerak gitu? Dan kita menyadari bahwa itu kan semua jadi jebakan Batman setelah ujungnya gongnya TNI bikin undang-undang. Oh mungkin masyarakat sipil ormas-ormas itu ini tau ujungnya katanya. Jadi mereka udah terkunci gitu. Ya terkunci. Betul. Dan mereka mungkin baru sadar ini ujungnya gitu kan. Inilah ujungnya gitu loh. Menerima insentif sumber daya yang dibayangkan akan memberdayakan ormas, akan memandirikan ormas, ternyata justru ujungnya mengunci ormas gitu. Untuk tidak bersikap agak keras terhadap negara gitu kan. Ini ujungnya gitu. Khawatir saya khawatir artinya yang tadi kita berharap pada kritisisme publik, kritisisme sipil, karena menjadi diam, yang bergerak cuma elit mahasiswa, atau individu, tokoh-tokoh masyarakat sipil di luar kampus, di luar ormas bahkan gitu. Tapi untungnya memang masih ada 1-2 saya pikir kampus juga yang tidak mau terseret kan. Kemarin juga ada misalnya beberapa kampus lah. Ya kampus swasta, UMY, UII gitu. Kan. Saya pikir itu harus didukung gitu ya. Karena ujungnya ya begini gitu loh. Ujungnya itu untuk gerakan untuk mengunci ternyata. Gitu. Jadi ya memang unpredictable gitu kan. Baru kita kerasa sekarang ujungnya begini, kita nggak bisa terkunci nih, kita kayak terjebak di dalam langkah-langkah catur kekuasaan gitu kan. Jadi kita kembali ke tadi, kita ingin sih supaya negara lah cepat merespons, karena sampai sejauh ini di berbagai media saya lihat belum ada respon yang agak dialogis gitu loh dari negara. Mereka membiarkan pers juga dikirimi kepala babi. Nah itu dia tuh. Jadi ruang politik kita itu sekarang ruang ekspresi sempit, ruang konsumsi ditambah gitu loh. Ruang konsumsi disediakan tapi ruang ekspresi nggak ada gitu loh. Pers yang kritis misalnya udah dikepung dari berbagai sudut gitu. Tapi saya tetap percaya bahwa jika ini terjadi, ini akan sangat berbahaya gitu. Kembali ke kekhawatiran saya di awal tadi, haruskah kita menunggu chaos dulu supaya ada negosiasi? Kan tidak perlu gitu. Kita harus belajar dari pattern sejarah yang sudah kita jalani 66, 78, 98 gitu.
cukuplah itu gitu. Itu jadi cukup presiden ya, bahwa kalau gurita kekuasaan apalagi dengan power dengan militer itu kemana-mana gitu, meskipun yang tadinya juga tadi terkunci konsesi dan macam-macamnya itu pada akhirnya juga akan bergerak kalau situasinya memang jelas itu mencekam, mendesak mereka secara ekonomi, secara macam-macam gitu. Saya pikir elemen yang paling tersisa, yang elemen imparsial yang paling tersisa dari gerakan sosial hari ini ya cuma gerakan mahasiswa gitu. Saya masih percaya gitu. Dan center-center gerakan mahasiswa itu sekarang tidak lagi didominasi oleh kota-kota tradisional kan, tidak lagi oleh Jogja, tidak lagi oleh Bandung, Malang, Surabaya, tapi kan kota-kota kecil yang ada kampusnya kan mereka akan mengkonstruksi hal yang sama kan. Dan ketika mereka mengkonstruksi hal yang sama, mereka bisa mengkonstruksi apa yang kita sebut common enemy. Gitu kan? Lah 98 kan keberhasilannya karena berhasil mengkonstruksi common enemy. Yang waktu itu common enemy-nya Soeharto. Nah masa Pak Prabowo mau dibegitukan kan mumpung belum terlambat gitu kan. Mumpung belum terlambat, mumpung belum terlalu dalam proses-proses apa yang saya sebut militarisasi of development ini. Kita negosiasi lah. Masih ada waktu gitu, masih ada waktu bernegosiasikan ulang untuk saya pikir gerakan mahasiswa intelektual di kampus pun akan bisa diajak dengan cara bernalar kalau misalnya dikasih waktu untuk berdiskusi gitu. Tapi kan ini kesannya enggak. Dari prosesnya, dari mekanismenya, dari prosedurnya dan seterusnya. Ya meskipun kata pemerintah itu bukan nggak ada cawe-cawe presiden, tapi kentara betul ya Bapak itu emang. Gitu loh. Jadi menurut saya Pak Prabowo mungkin harus memutar ulang lagi pada saat kampanye politiknya, pada saat kampanye elektoralnya dia kan, bagaimana janji-janjinya untuk saya percaya dia seorang nasionalis ya, karena gennya memang dia seorang nasionalis ya. Tapi boya nasionalisme itu dengan nalar hari ini gitu loh, jangan nasionalisme dengan nalar yang masa lalu gitu kan, di zamannya dia gitu loh. Jadi itu ahistoris gitu menurut saya. Kalau tentang gerakan mahasiswa Pak Ade, seberapa kan gitu, kan ada yang menyaksikan juga ini Gen Z ini kan tidak seperti heroisme, tidak seperti generasi mahasiswa gerakan mahasiswa 98, 70-an atau 60-an begitu, karena apa itu namanya media, sosmed dan segala macam mentalitas mereka fragile gitu, rapuh gitu. Mas bisa percayakah dengan kekuatan gerakan mahasiswa hari ini? Sejauh mana bisa mereka punya kesadaran sosial politik seperti zaman-zaman sebelumnya? Secara statistik tahun 98 juga gerakan mahasiswa yang kita sebut aktivis itu mungkin hanya 2-3% dari populasi mahasiswa. Mahasiswa keseluruhan ya. Jadi kalaupun sekarang dikonstruksi sebagai Gen Z yang rapuh dan seterusnya, saya tidak terlalu percaya karena pasti di antara populasi mahasiswa yang jumlahnya sekarang jutaan itu, puluhan juta kan di Indonesia itu, ada 5% sampai 10% aja kan udah cukup menggemakan. Kreatif minority minoritas kreatif itu pasti akan punya gema gitu. Jadi kalau kita bicara kuantitas, buku-buku menunjukkan bahwa di tahun 98 pun mahasiswa yang terlibat dalam parlemen jalanan juga sangat sedikit gitu loh. Dan itu juga mungkin yang berlaku hari ini. Tapi saya percaya dengan caranya sendiri, Gen Z itu dengan modal personal istilahnya sekarang kan hacktivis ya. Oh, hacktivis. Bukan aktivis ya. Bukan aktivis ya. Hacktivis. Dengan munculnya hacktivis di mana
untuk memobilisasi seseorang, mengidentifikasi seseorang jadi aktivis itu mereka bisa sendirian dengan mobile phone, dengan selular istilahnya ada cellular activism gitu lah. Aktivisme selular ada gitu kan. Selular, ada yang bilang clicktivism. Jadi saya percaya itu akan menambah intensitas tadi ya. Intensitas dan intensitas itu saya pikir pada ujungnya akan membentuk itu. Yang saya takutkan itu mereka akan mengkonstruksi common enemy. Terus kita akan kembali ke cerita-cerita lama, konflik dengan sesama masyarakat kita sendiri. Ya. Iya, itu menurut saya harus diakhiri gitu. Diakhiri ya. Ini Pak Adi kan juga pembaca yang baik, yang dalam tentang teori-teori tentang social movement, tentang revolusi dan segala macam ya. Kalau pengalaman entah di negara-negara lain atau di sejarah gitu, dalam konteks negara dan revolusi sosial gitu, apa yang men-trigger biasanya revolusi atau gerakan sosial itu untuk bisa meletus gitu? Iya, ada beberapa referensi saya pikir. Misalnya James Scott ya. James Scott itu menulis tentang Weapon of the Weak. Senjata orang-orang yang lemah. Yang riset tentang kultur Melayu. Bagaimana gosip menjadi kekuatan politik. Kultur Melayu, gosip. Iya. Isu dia bilang menjadi kekuatan politik di negara-negara kayak Indonesia dan Malaysia. Risetnya kebetulan di Malaysia. Di Malaysia. Tapi dia menemukan satu pola bahwa mereka tidak bisa punya akses ke partai politik, tapi mereka punya warung kopi, punya warung kopi, punya tempat berkerumun, dan di dalam kerumunan itu mereka dibentuk oleh gosip, oleh isu. Tempat nongkrong ya. Tempat nongkrong. Jadi itu namanya weapon of the weak, senjata orang-orang yang kalah gitu, senjata orang-orang yang lemah gitu. Dan ternyata itu tidak bisa diabaikan karena ketika mereka sudah termobilisasi, kalau ada yang men-triggernya, mereka akan bergerak gitu kan. Jadi itu James Scott. Ada juga Theda Skoptol. Bukunya sangat jadi rujukan, State and Social Revolution. State and Social Revolution. Negara dan revolusi sosial misalnya dia menganalisis Prancis, Rusia dan Cina. Mengapa rejim-rejim borjuis waktu itu sampai tumbang oleh gerakan revolusi sosial. Nah, karena makin lama rejim-rejim politik itu makin melayani kalangan oligarkis gitu kan. Rejim politik melayani kalangan oligarkis. Oligarkis. Ya dengan cara apa? Dengan cara bagi-bagi kekuasaan, dengan cara membagi ruang produksi kekuasaan pada jejaringnya gitu kan. Sehingga mereka melupakan misalnya kepentingan publik gitu loh. Nah, terjadilah revolusi kelas gitu. Revolusi kelas di Prancis, di Cina, dan di Rusia waktu itu. Yang ternyata dahsyat sekali gitu loh. Ya mungkin konteksnya waktu itu tidak seperti sekarang. Sekarang kan zaman globalisasi yang terhubung satu sama lain. Itu aja yang belum terhubung satu sama lain. Dahsyat sekali kan. Apalagi sekarang yang koneksi yang tadi Mas Siva sebut, klik TV itu yang tinggal klik doang. Ya kita bisa memanggil orang ya sesuai dengan kita punya Anderson menyebutnya imagine community, komunitas yang dibayangkan kan sekarang terjadi kan. Kita tidak pernah bertemu tapi kita bisa bersuara yang sama gitu. Saya pikir apa yang dihipotesiskan atau disimpulkan oleh Theda Skoptol itu menarik untuk kita jadikan analisis di kondisi Indonesia hari ini. Saya khawatir makin lama kekuasaan itu makin melayani lingkar-lingkar oligarkis gitu loh. Yang posting orang
menempatkan orang di kementerian di macam-macam itu hanya untuk melayani skup-skup yang terbatas gitu, kelas-kelas yang terbatas, sehingga hanya mereka yang punya privilege nanti yang bisa punya akses ke sumber daya misalnya, baik sumber daya politik maupun sumber daya alam misalnya. Dan jika itu terjadi kan akan mudah untuk membangkitkan gerakan-gerakan sosial yang dahsyat. Yang dahsyat ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita Samuel Huntington juga pernah menulis tentang social change and political order, saya pikir. Yang teorinya sangat terkenal, hipotesisnya sangat terkenal waktu itu. Kalau nggak salah namanya gap hypothesis. Gap hypothesis. Hipotesa jurang. Oke. Jadi hipotesa jurang itu jika mobilisasi sosial tidak diikuti dengan pembangunan ekonomi, maka yang akan lahir adalah frustasi sosial. Oke. Frustasi sosial. Jika frustasi sosial tidak diiringi dengan kesempatan untuk menyalurkan mobilisasi politik, yang akan lahir adalah frustasi sosial. Gitu loh. Nah, jika frustasi sosial tidak dilayani atau tidak diimbangi dengan tersedianya ruang mobilitas bagi masyarakat, maka yang akan muncul adalah instabilitas politik, gitu loh. Jadi di situ gapnya, gap hipotesis itu ya. Iya. Jadi kan mobilitas sosialnya udah ada nih di Indonesia. Apa indikatornya? Jumlah pencari kerja banyak, ya kan? Karena banyaknya universitas. Kan mereka orang-orang itu mobile kan, tapi mereka tidak diimbangi dengan pembangunan ekonomi. Malah Seritek tutup, mampet ya jadinya. Seritek tutup. Terus beberapa perusahaan besar juga mem-PHK karyawannya, pekerjanya. Beberapa perusahaan hengkang. Itu kan artinya mobilisasi sosial tidak diimbangi dengan pembangunan ekonomi. Yang akan muncul kan frustasi sosial. Dan kayak sempurna sekali tuh James Scott dengan Weapon of the Wings ya. Iya, sempurna itu. Ada. Artinya kan sudah di tongkrongan perbincangannya kan seperti ini, di warung kopi kah, di dunia sosmed kah, di X misalnya omongannya. Iya. Terus kemudian yang kedua tadi Teda Skottel tadi itu soal yang berkenaan dengan revolusi sosial itu adalah kekuasaan yang melayani oligarki. Iya. Kayaknya juga sudah terpenuhi itu. Iya. Dan terus kemudian gap hipotesisnya Samuel Huntington terpenuhi kan. Apalagi kan yang kurang. Jadi secara teoritis ini kondisi yang punya validasi gitu loh untuk terjadinya berbagai bentuk ketidakpuasan publik ya. Dan khawatirnya tadi ujung gap hipotesis Huntington itu adalah instabilitas politik gitu. Jadi menurut saya ya secara teoritis sudah banyak dijelaskan lah, karena ini warning secara teoritisnya sudah tampak gitu. Jadi kalau pemerintah atau rezim politik tidak waspada, tidak waspada, terus kemudian dia tidak tanggap terhadap gejala-gejala semacam ini, ya chaos, social revolution-nya tadi itu bisa jadi gitu. Tapi kalau sebentar soal oligarki itu kan kadang misalnya ketika dikritik soal oligarki, soal macam-macam itu kan dibalas dengan das muda segala macam. Kalau oligarki yang paling tampak dalam konteks Indonesia saat ini yang pengamatan Pak Ade itu di mana yang paling meresahkan lah gitu? Ya dalam ini, terutama dalam bagaimana kekuasaan ini diproduksi dari sisi ekonomi politik gitu ya. Bagaimana udah banyak saya pikir sejumlah akademisi di Indonesia yang mendisplay berbagai peta yang ya mungkin ini Pak Prabowo kan juga harus kita pahami masih belum 1 tahun ya. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun sehingga mungkin dia
ya mudah-mudahan kita berharap dia masih dalam tahap mengurai supaya attachmentnya dengan rejim sebelumnya makin lama makin jauh gitu ya. Sehingga oligarkinya pelan-pelan mungkin bisa diurai. Kita berharap sih seperti itu gitu. Tapi yang paling tampak ya seperti yang mungkin dari fase Pak Jokowi itu di ujung-ujung kan banyak sekali kan oligarki dalam bidang hukum, politik, ekonomi, korporasi, terus kepala daerah, ya. dan seterusnya gitu loh. Mudah-mudahan Pak Prabowo kita berharap lagi membangun detachment ya, detachment pelan-pelan melepaskan diri dari itu semua. Dan tapi sayangnya kemarin kita agak dikecewakan ketika dia memasukkan sejumlah orang termasuk menteri-menterinya misalnya memasukkan rombongannya itu ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang notabene pekerjaan itu membutuhkan profesionalisme karena isunya sangat khusus. Misalnya KLH ya. Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kehutanan. Nah, Raja Juli. Yang dia membawa rombongan PSI itu untuk satu isu tentang misalnya tentang karbon ya. Itu kan isu yang sangat saintifik banget ya. Isu yang sangat saintifik yang hanya mungkin harus kok orang-orang yang memang kompeten gitu loh dari dunia kampus. Betul. Harusnya Pak Ade di situ yang neliti tentang the heart of Borneo. Ya, maksud saya kadang-kadang kemarin lihat kok bisa gitu loh. Satu isu yang harusnya saintifik yang sedang dibicarakan dunia kan, forest tentang karbon kan sedang dibicarakan dunia hari ini. Betul. Kenapa diisi oleh mereka-mereka yang karena jasa politiknya harus duduk di situ gitu loh. Jadi menurut saya itu contoh-contoh ya. Contoh-contoh bagaimana hari ini ternyata ruang demokrasi itu tidak dibarengi dengan penempatan posisi-posisi dan seleksi-seleksi elit yang kompatibel dengan tuntutan-tuntutan hari ini gitu. Dengan tuntutan kompetensi situnya ya. Meskipun Raja Juli juga teman-teman kita. Iya, tapi kita ya kita kritik kalau memang nggak pada tempatnya ya. Karena isu itu isu sangat sensitif dan literatur tentang itu banyak sekali. Banget. Perlu ekspertis orang yang bahas tentang itu tuh bertahun-tahun mendalami isu itu. Dan di universitas di Indonesia kan banyak orang yang mendalami itu, misalnya dari IPB, dari UGM, dari Kehutanan. Ya, kenapa dia harus bawa rombongan-rombongan dari PSI untuk isu yang spesifik dan membutuhkan expertise yang sangat tinggi seperti itu. Gitu loh. Itu contoh ya. Contoh bagaimana seharusnya Pak Prabowo juga ya mudah-mudahan sekali lagi dia sedang merenungkan, sedang berada pada tahap itu tadi membangun menciptakan keterputusan dengan pola-pola oligarki lama gitu. Ya, saya nggak tahu harapan itu harapan yang optimistis atau harapan yang tipis-tipis gitu. Ya misalnya Danantara kan penasihatnya juga masih melibatkan yang lama-lama untuk ditaruh di situ. Gitu. Jadi kayak Pak Prabowo itu bikin banyak instalasi politik baru, tetapi orangnya ya orang lama. Pemain lama semua. Seperti kata Prof. Kardinal Leksono itu akhirnya post factum hanya untuk validasi kan, untuk validasi legitimasi apa yang jadi sudah jalan. Jadi ininya udah ada, kita bikin lembaganya gitu kan. Jadi belum terlambat gitu. Sekali lagi ini masih belum terlambat, masih belum setahun ya, belum setahun, dan kita juga berterima kasih sebetulnya sama gerakan sosial dari kalangan sipil, gerakan mahasiswa, karena
di awal-awal kekuasaan Pak Prabowo ini mereka sudah memberikan warning gitu loh, political warning gitu loh, bahwa ini tidak elok, ini cara yang akan membawa bangsa ini pada cerita-cerita lama yang justru ingin kita tinggalkan gitu. Tapi apa channel yang bisa mengingatkan lah Pak Prabowo tadi itu kan, let's say selama ini masih dari luar jauh, gerakan mahasiswa, kalangan masyarakat sipil, kalangan intelektual, itu pun hanya melalui media gitu. Yang bisa masuk ke ring satu memberi peringatan secara lugas gitu, yang bisa didengar Pak Prabowo gitu, apa channelnya? Misalnya Tempo pun nggak boleh meliput misalnya, karena dianggap terlalu kritis gitu. Tapi kan masalahnya kalau nggak ada yang memperingatkan kan susah itu. Sekarang kan sekarang itu menariknya ya, bahwa channeling itu tidak harus dari kekuatan-kekuatan lama gitu. Bisa dari berbagai jalur gitu. Jalur virtual, jalur transnasional, mungkin juga bisa untuk diharapkan. Misalnya dari kalangan NGO yang mungkin terhubung secara transnasional, misalnya Transparansi Internasional, Human Rights Watch dan seterusnya. Bisa juga dari kalangan masyarakat sipil dari dalam yang masih punya yang masih belum kena saham tambang. Tapi kan dari ormas juga saya pikir biarpun misalnya ada insentif tambang kayak kemarin, saya pikir masih ada lah beberapa blok epistemik atau blok aktivis yang di dalam ormas tersebut yang masih punya awareness, punya daya panggil sejarah gitu loh, bahwa untuk mengingatkan. Saya pikir kita juga tidak bisa misalnya salah satu misalnya kita sebagai orang Muhammadiyah ya, kita juga salah satu privilege kita di Muhammadiyah adalah bahwa kita masih punya suara yang berbeda, dan itu diizinkan gitu loh. Dan oke aja gitu loh, untuk selalu mengingatkan gitu loh, bahwa tidak harus hanya karena secara kelembagaan kita dapat konsensi misalnya, tapi secara individu juga saya pikir masih banyak mereka-mereka yang bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya. Kita masih bisa punya harapan, saya pikir ya. Punya harapan karena bangsa ini terlalu mahal gitu loh. Karena kalau udah menyentuh sentimen-sentimen pasar, sentimen-sentimen private good gitu ya. Udah ke dapur gitu ya. Isunya itu udah ke dapur. Ke sembako, ke sekolah kan, ke hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan sehari-hari. Saya pikir itu akan berbahaya. Nah, justru kita sekali lagi tetap mensupport gerakan-gerakan yang tersedia, misalnya gerakan mahasiswa. Ya, mungkin ya seperti harapan kebanyakan orang, ya jangan sampailah semuanya pada harus pada titik yang paling tragis. Saya pikir nggak usah lah ya. Misalnya dengan menciptakan kekacauan dan chaos gitu. Ya. Ongkos sosialnya terlalu mahal. Ongkos sosial gitu. Dan ongkos historisnya teramat mahal. Gitu. Tapi ya itu tadi, kalau dari let's say dari weapon of the week, sekarang kan lemah sudah mulai ngobrol, sudah mulai tongkrongannya, sudah omongan politik betul, gitu ya. Betul. WA di WA group, WA gitu, group mulai resah. Udah gitu. Banyak grup-grup baru kan. Terus tadi channelingnya juga agak susah gitu. Ini memang juga harus mulai tanggap ya, pemerintah mulai tanggap, dan kalangan sipil juga mengingatkan tadi, jangan sampai lelah gitu. Dan komunikasinya itu loh, komunikasi pemerintah itu kan lewat kemarin kan siapa tuh ya yang juru bicara itu kan? Iya, Hasan Nasbi itu ya. Aduh, Mbak ketika dia
di istana menjalankan fungsinya di istana, dia harusnya tampil sebagai inilah, sebagai pejabat publik yang memang harusnya punya filter gitu loh. Karena speech-nya, omongannya, kata-katanya itu harus berbeda dengan kita orang biasa gitu. Betul. Kan. Dia masih memposisikan sebagai tim ses. Iya bisa jadi. Belum lama soalnya. Belum terbiasa kan. Belum terbiasa. Kalau istilahnya apa? Kepala kantor kepresidenan atau apa itu kan. Iya. Komunikasi. Ya, sama komunikasi yang siapa lagi tuh lah yang kemarin juga dikritik tuh. Yang intinya benar-benar apa ya, responnya itu tidak mengarah pada ruang dialog gitu loh. Tapi ruang itu tadi, ruang kamu punya kompartemen sendiri, hey gerakan sosial, kami penguasa punya kompartemen sendiri. Udah kayak kamu jalan-jalan, kita jalan, gitu kan tidak ada yang betul. Kemarin juga Kasat ya kalau nggak salah, yang soal pengangkatan siapa? Mayor Teddy sebagai letkol itu. Ini kan aturan-aturan kita sendiri. Yang nggak setuju itu kampungan atau apa gitu. Istilah-istilah kayak gitu. Iya, betul. Jadi pola komunikasinya juga harus inilah. Nah, kalau kayak gitu terus kan bukan simpati yang didapat. Iya, kayak nantang gitu. Kayak nantang jadinya gitu. Saya kira ya kita dengan ruang yang tersisa kita semoga masih bisa optimis lah. Ya. Dengan cara-cara kita sendiri kita tetap mengingatkan supaya bangsa ini tidak kembali berputar kembali ke masa lalu. Setback ke masa lalu gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai demokrasi itu seperti scene terakhir dari film Titanic. Di mana orang menggesek biola ketika kapal mau tenggelam. Itu kan menyedihkan kan, kita gesek biola di tengah kapal yang mau tenggelam. Lihat kematian sana sini gitu ya. Ada orang menari-nari di atasnya. Iya. Gitu. Ya gitu deh Pak Ade. Makasih banyak ini. Sama. Tapi kalau mungkin statement terakhir dari Pak Ade, optimisme agar dari mana kita bisa bangun optimisme bahwa masa depan kita itu akan lebih baik tadi itu, revolusi sosial jangan sampai terjadi, nggak sampai setback ke masa lalu gitu. Saya pikir pada ujungnya kita masih berharap bahwa masih adalah blok-blok yang punya nalar kritis, blok-blok epistemik di kampus juga yang punya dorongan, punya keterlibatan, punya solidaritas gagasan terhadap mereka-mereka mungkin kalangan mahasiswa dan seterusnya. Nah, saya yakin juga mungkin di pemerintahan sendiri, feeling saya sih tidak seragam-seragam amat gitu loh suaranya. Mungkin mereka sedang menunggu momentum dari luar aja. Masih diam dan wait and see. Saya aku yakin itu gitu loh, karena kalau kita cermati pola patternnya sih kita sudah bisa membaca dari sejarah yang kita lewati itu. Jadi sekali lagi agendanya bagaimana mendialogkan supaya gerakan sosial tidak sampai pada titiknya yang kaotik ya kan. Tapi juga kekuasaan juga tidak berjalan sabodoteing tadi kan. Sabodoteing tidak peduli. Kalau itu masing-masing berjalan, saya pikir tesis revolusi sosial, tesisnya weapon of the week, tesisnya instabilitas politik Huntington, itu tinggal menunggu waktu gitu. Mengerucut dan meledak gitu. Kalau politik masa bodoh masih diterapkan, mestinya ya itu tadi. Open mind aja, open ears untuk mendengar suara-suara kritis juga. Gitu. Karena dari beberapa butir undang-undang itu, kalau kita membacanya secara akademik, ada memang yang memang udah TNI memang di situ
bisa kita terima gitu loh. Itu bisa didiskusikan gitu loh. Nah prosesnya ini yang paling penting gitu loh. Proses diskusinya kemarin tertutup banget gitu. Tertutup. Ya kayak yang menangani bencana, perbantukan ke situ oke lah itu masih karena mereka punya perangkat, punya resources, punya sumber daya gitu kan. Nah di situ semuanya. Tapi di ruang-ruang sosial, yang sifatnya membutuhkan expertise, membutuhkan manajerialitas dari orang-orang sekolahan, TNI itu sedikit menarik diri gitu. Tahu diri lah di mana posisinya gitu ya. Kalau saya sih jalan tengahnya itu sih. Sip. Oke deh, makasih banyak Sama-sama. Pak Ade. Kapan-kapan ngobrol lagi. Siap. Ini banyak hal yang mesti didiskusikan. Termasuk soal timnas yang besok bertanding. Oh, itu kita harus diskusikan itu ya. Gimana itu tuh yang bertanding Australia sama Belanda yang kalah Indonesia kan keajaiban dunia ke-8 itu kan. Oke. Jangan sampai yang tarung pemerintah dan rakyat yang kalah seluruh Indonesia juga. Iya, oke. Alright, terima kasih banyak kedatangannya dan selamat menuntaskan ibadah Ramadan juga untuk semuanya dan mudah-mudahan Indonesia ke depan tidak segelap yang kita lihat hari ini. Ada secercah harapan perbaikan agar pemerintah, rezim politik juga mau mendengar aspirasi rakyat dan juga kalangan masyarakat sipil terus menyuarakan suara-suara rakyat itu, suara nurani, suara apa yang lebih baik agar tidak setback ke masa lalu dengan fungsi ABRI dan segala macamnya itu. Amin. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.